Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Bincang-bincang santai ya teman-teman ya, karena ini saya juga lagi santai gitu ya, nggak banyak pekerjaan ya, lagi free. Saya gunakan waktu untuk berbagi ke teman-teman seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Sudah saya ceritakan ya, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan, bukan ahli herbal ya teman-teman. Saya itu hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi apa yang pernah saya jalani, apa yang pernah saya hadapi, apa saja yang saya rasakan, saya bagi di sini ya teman-teman. Semoga saja apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagi ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa termotivasi dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini, supaya teman-teman tetap semangat dalam menghadapinya hingga membaik dan sembuh nanti ya teman-teman ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau coba bagikan ya teman-teman ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah, Mas, apakah gangguan ini bisa sembuh? Mas, apakah saya bisa normal kembali? Mas, sampai kapan sih batas waktu kita itu untuk sembuh? Mas, bagaimana sih? Apakah kita bisa seperti dulu lagi kalau kita sudah sembuh ya? Pertanyaan-pertanyaan seputar itu ya teman-teman, itu banyak sekali ya. Memang ada sedikit perbedaan, tapi intinya kebanyakan menanyakan apakah bisa sembuh lagi, apakah bisa normal kembali. Nah, teman-teman ya, untuk sekarang saya coba bagikan ya. Ini yang berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, teman-teman ya. Jadi apa yang saya ceritakan ini ya, yang pengalaman saya saja ya, teman-teman ya. Jadi saat teman-teman itu mempunyai pikiran atau mempunyai bayang-bayang mengenai apakah saya bisa sembuh, apakah saya bisa normal kembali, kenapa saya kok nggak sembuh-sembuh, sampai kapan sih saya sembuhnya ya. Saya dulu juga berpikir seperti itu ya teman-teman, saya juga kepikiran terus seperti itu ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, saya dulu sempat berpikir seperti itu dan kenyataannya sekarang ya bisa sembuh teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali proses yang harus dilalui, proses yang harus dihadapi tahap demi tahap ya. Proses kita berjalan itu untuk menghadapi gangguan ini ya, kita jalani dengan ikhlas ya teman-teman ya. Memang ini susah ya, kembali lagi ya. Untuk kita bisa menerima gangguan ini ya, untuk kita bisa menerima apa yang kita rasakan ini, itu juga butuh proses ya, tidak sekedar kita, oh ya saya terima, saya nerima, saya nerima, saya nerima, tapi kita belum benar-benar menerima dari hati ya teman-teman, itu juga agak berat, itu agak susah dan bisa jadi pikiran setiap hari. Nah itu pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sering menanyakan itu ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Kalau teman-teman menanyakan, Mas, apakah saya bisa normal lagi ya seperti dulu ya? Saya sudah kangen nongkrong, saya sudah kangen begadang, saya sudah kangen apa namanya kumpul-kumpul gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini mungkin agak susah saya jawabnya ya. Susahnya kenapa? Karena masing-masing orang itu kategori normal itu kan berbeda-beda. Yang dimaksud normalnya itu berbeda-beda. Normal dalam artian saya ingin normal lagi seperti dulu sebelum terkena gangguan asam lambung. Saya bisa begadang sepuas saya bisa makan sekarepnya saya gitu ya. Saya bisa, pokoknya yang kehidupan-kehidupan seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau saya tidak ya teman-teman ya. Kalau saya itu tidak bisa kembali seperti itu lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena saya juga sudah menyadari ya teman-teman ya. Jadi pola hidup yang dulu sebelum saya terkena gangguan asam lambung itu kan memang menurut saya itu pola hidup yang kurang bagus ya. Jadi ya adanya saya terkena gangguan asam lambung itu kan dari berbagai macam faktor ya, semua saling berkaitan ya, antara pola hidup juga, pola makan ya, pola pikir juga, dari faktor-faktor lain juga ya, faktor stres dan lain-lain gitu ya teman-teman ya, itu akhirnya terkena gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman ya. Nah, makanya setelah membaik ya, setelah sembuh ya, saya pun dulu awal-awal sempat berpikir apakah saya itu bisa sebebas dulu lagi gitu ya. Tapi
setelah semakin hari, semakin minggu dijalani ya, bulan demi bulan, waktu, wah pokoknya dijalanin terus gitu ya, semakin sadar bahwa saya ini mengalami gangguan ini adalah bentuk teguran ya. Menurut saya ya teman-teman ya, itu bentuk teguran supaya kita itu lebih bisa menjaga lagi ya, menjaga tubuh kita ya, menjaga badan kita gitu ya. Jadi kita itu mau sayang sama orang ya kita harus sayang dulu sama badan kita gitu ya teman-teman. Nah kalau dulu kan saya itu selalunya jadi orang itu yang gini ya teman-teman ya. Jadi dari sifat itu saya itu memang dasarnya sifatnya itu pencemas ya, pengkhawatir, perfeksionis ya teman-teman. Apa-apa itu kalau bisa dibilang itu harus dengan kemauan saya, harus dengan apa namanya strategi saya atau harus dengan pemikiran saya. Jadi sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan pemikiran saya itu akan bikin jengkel dan akan bikin nek saya. Nah itu mungkin salah satu sifat saya yang memang tidak bisa kembali ya teman-teman ya saat saya sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Karena menurut saya itu sifat-sifat seperti itu saya juga apa namanya memicu ya teman-teman ya, memicu dari gangguan yang pernah saya alami. Jadi saya tidak mau kembali lagi apa namanya berpikiran dengan seperti itu ya, harus saya itu harus selalu perfeksionis. Jadi lebih lebih gini ya teman-teman ya, jadi lebih ke menerima saja apa adanya. Jadi yang sudah terjadi ya sudahlah gitu ya. Lebih dikendorin gitu atau lebih direlekskan gitu. Itu yang tidak bisa kembali ya teman-teman ya. Artinya saya menghindari apa namanya kebiasaan-kebiasaan sebelum saya terkena gangguan asam lambung gitu ya. Apakah bisa normal seperti dulu lagi? Yang seperti ini saya terus terang saja saya tidak mau kembali ke yang seperti itu ya teman-teman. Dan saya lebih menikmati sekarang apa namanya menikmati tentang apa namanya apa adanya saja gitu ya, bersyukur saja apa adanya saja, terus kita lebih bisa nerima gitu ya, belajar dari pengalaman yang sudah dijalani ya teman-teman, begitu tersiksanya terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety gitu ya. Pokoknya nggak bisa diceritakan ini ya teman-teman ya secara komplit dan detail karena terlalu banyak ya teman-teman, dan kalau diceritakan detail yaitu butuh waktu yang sangat lama durasinya ya. Jadi teman-teman juga pasti tahu lah ya. Nah, menurut saya begini ya teman-teman, kalau teman-teman itu merasakan bahwa teman-teman itu sekarang sedang khawatir apakah bisa normal seperti dulu lagi, ini teman-teman harus apa namanya punya tujuan ya, tujuan begini. Jadi normal yang dimaksud teman-teman itu seperti apa ya? Normal artinya kalau kita bisa beraktivitas lagi, kita bisa bekerja lagi, kita bisa apa namanya bersosialisasi lagi gitu. Insya Allah ya bisa, karena saya pun juga bisa gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk apakah bisa normal kembali seperti dulu, begadang, tak kenal waktu, makan semaunya kita, terus apa namanya kita punya pola pikir yang selalunya apa namanya berpikirnya negatif, curiga, terus apa gampang marah, emosian gitu ya teman-teman. Kalau untuk bisa kembali lagi seperti itu, ya kalau saya sih tidak mau ya teman-teman ya, tidak mau kembali seperti itu gitu ya. Jadi sekarang intinya lebih ke menikmati proses demi proses yang pernah sudah saya jalani dan menikmati kesembuhan dengan saya itu menerima ikhlas apa adanya ya, lebih legowo ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi suatu apa namanya kejadian gitu ya. Jadi ya untuk teman-teman ini ya nggak usah khawatir gitu ya, teman-teman juga nanti juga akan bisa sembuh gitu ya. Kalau untuk masalah normal lagi seperti apa ya, ini kan saya nggak tahu ya teman-teman itu seperti apa normalnya gitu ya. Kalau normal bekerja lagi, makan bisa nyicipin yang apa namanya tadinya dipantang, terus bisa makan sedikit pedas gitu, itu secara bertahap itu insya Allah juga bisa. Nah, kalau tenaga, ya teman-teman banyak yang menanyakan, Mas, tenaga saya nggak bisa pulih walaupun saya sudah membaik gitu. Saya sendiri pun sama gitu, nggak usah dikhawatirkan lah itu juga. Karena kita sudah terlalu lama ya, terlalu lama merasakan gangguan ini juga kan jadi apa namanya perlu penyesuaian juga agak lama juga gitu ya, masalah tenaga. Selain faktor usia juga pastinya kan berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, insya Allah gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang teman-teman rasakan ini nanti juga bisa
sembuh ya. Untuk masalah normal kembali, normal yang seperti apa itu perlu teman-teman ini ya, jabarkan lagi ya normal seperti apa. Kalau normal kita berkegiatan normal, kita bekerja, kita makan juga sudah tidak takut ini takut itu, insya Allah bisa, karena saya juga bisa. Ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini bisa membaik dan sembuh. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Saya lagi mau ini dulu apa makan ya teman-teman ya. Nanti disambung lagi insya Allah ya dengan topik yang lain. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.